mempelajari materi tentang cahaya. Memang betul kita bisa melihat karena punya mata. Tapi jika tanpa cahaya, maka mata tak mungkin bisa melihat. Nah, untuk memperdalam materi tentang cahaya, ayo kita bahas sifat-sifat cahaya terlebih dahulu. Sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Bukti bahwa cahaya merambat lurus terdapat pada lampu senter atau lampu kendaraan. Tujuannya agar orang yang melihat bisa fokus ke satu titik. Sifat yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Misalnya, seperti kita yang sehari-hari suka bercermin. Bayangan pada cermin adalah hasil pemantulan cahaya. Ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai benda yang rata, licin, dan mengkilap, sehingga hasil pemantulannya akan teratur atau lebih rapi. Kalau digambarkan, sketsanya seperti ini. Ada sinar datang mengenai permukaan yang datar, akan dipantulkan dengan teratur. Contoh pemantulan teratur adalah pembentukan bayangan pada cermin. Kalau pemantulan baur atau difus terjadi jika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata, bergelombang, dan kasar. Hasil pemantulannya menjadi tidak teratur, seperti digambarkan menggunakan sketsa berikut ini. Antara sinar datang dan sinar pantul tidak teratur atau acak-acakan. Contoh sederhana saat kita melihat bayangan sendiri di air. Pasti tidak sebagus melihat di cermin kan? Masih berkaitan dengan pemantulan cahaya, terdapat hukum pemantulan yang dikemukakan oleh Snellius. Bunyi hukum pemantulan Snellius antara lain, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Misalnya, jika sudut datang 30 derajat, maka sudut pantulnya pun sama 30 derajat. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya menembus benda bening. Misalnya, pada percobaan berikut, cahaya dari lampu senter dapat menembus gelas, karena gelas termasuk benda bening. Selain itu, cahaya matahari pun dapat menembus kaca jendela di rumah kita kan? Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya berwarna disebut dispersi. Contoh peristiwa penguraian cahaya ini pada saat terbentuknya pelangi. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang berwarna putih. Saat terjadi penguraian cahaya, muncullah berbagai warna yang membentuk pelangi. Cantik ya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat dibiaskan. Pernah melihat pensil atau sendok jika dimasukkan ke dalam air tampak patah atau bengkok ya? Atau kolam terlihat dangkal padahal dalam. Contoh-contoh tersebut adalah peristiwa pembiasan cahaya. Pembiasan terjadi jika cahaya melalui dua medium dengan kerapatan berbeda. Ada 3 jenis medium, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat memiliki kerapatan lebih tinggi daripada zat cair, dan zat cair memiliki kerapatan lebih tinggi daripada gas. Jika cahaya melewati medium rapat ke kurang rapat atau renggang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Perhatikan gambar berikut. Seharusnya sinar yang datang akan lurus, tapi karena menuju medium yang kurang rapat, maka sinar bias akan bengkok menjauhi garis normal. Lain lagi kalau cahaya melewati medium kurang rapat ke rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Perhatikan gambar. Sama seperti tadi, seharusnya sinar yang datang akan lurus, tapi karena menuju medium yang rapat, maka sinar bias akan bengkok mendekati garis normal. Untuk mempermudah mengingat, kata kuncinya adalah jika dari rapat ke kurang rapat atau renggang, maka merenggang. Merenggang artinya menjauhi garis normal. Dan jika dari kurang rapat atau yang renggang ke yang rapat, artinya merapat atau mendekati garis normal. Perhatikan contoh soal berikut. Manakah gambar pembiasan cahaya yang tepat? Pertama-tama kita tentukan dulu mana medium yang rapat dan kurang rapat atau renggang.
Mediumnya antara udara dan air. Ingat ya, zat padat lebih besar kerapatannya dari zat cair, dan zat cair lebih besar kerapatannya dari udara. Jadi, air lebih rapat daripada udara, atau air rapat dan udara renggang. Kalau dilihat dari semua gambar, sinar datang dari atas atau dari udara menuju air. Artinya dari renggang atau yang kurang rapat ke rapat. Jadilah merapat. Merapat adalah mendekati garis normal. Jadi jawaban yang betul adalah yang D, karena mendekati garis normal. Garis normal digambarkan dengan garis putus-putus yang tegak lurus dengan bidang ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Sebenarnya materi tentang cahaya masih panjang. Tunggu kelanjutan di video berikutnya ya. Cermin datar memiliki permukaan yang datar atau rata. Cermin ini biasa dipakai untuk berhias. Terdapat beberapa sifat bayangan pada cermin datar, di antaranya bayangan bersifat maya atau semu. Maksudnya adalah bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin hasil dari pertemuan perpanjangan sinar-sinar pantul. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, bayangan bersifat tegak. Maksudnya, bagian kepala tetap di atas dan bagian kaki tetap di bawah, tidak akan terbalik ya. Sifat yang ketiga, bayangan sama besar dengan bendanya. Kalau orang yang bercermin bertubuh besar, ya pasti bayangannya sama besarnya, tidak akan berubah jadi langsing kan? Sifat yang keempat, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Buktinya, kalau saat kita bercermin, kemudian melangkah maju, maka bayangan akan ikut maju. Begitu pula saat kita melangkah mundur, maka bayangan pun ikut mundur pula. Kan tidak mungkin kita melangkah mundur, bayangan maju. Bisa-bisa keluar dari cermin dong. Ih, ngeri. Sifat kelima, kanan kiri terbalik. Coba deh angkat tangan kanan saat bercermin. Perhatikan bayangan pada cermin. Yang terangkat tangan kanan atau tangan kiri. Terlihat seperti tangan kiri kan? Karena memang sifat bayangan cermin datar, kanan dan kirinya terbalik. Jadi kesimpulannya ada 5 sifat cermin datar, yaitu maya atau semu, tegak, sama besar, jarak benda sama dengan jarak bayangan ke cermin, dan kanan kiri terbalik. Yuk kita buat percobaan 2 buah cermin disatukan membentuk sudut tertentu seperti gambar ini. Untuk menghitung berapa jumlah bayangan yang terbentuk, adik-adik bisa menggunakan persamaan seperti ini. N sama dengan 360 derajat per alfa diambil 1. N adalah jumlah bayangan. Alfa adalah sudut antara kedua cermin. Nah, untuk mempermudah menghitungnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama. 2 buah cermin datar disatukan membentuk sudut 90 derajat. Berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Seperti biasa kita tuliskan yang diketahui, yaitu sudut atau alfa sama dengan 90 derajat. Yang ditanya adalah jumlah bayangan atau N. Untuk menjawabnya kita gunakan persamaan yang tadi ya. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Jadi N sama dengan 360 derajat dibagi alfanya 90 derajat dikurangi 1. Untuk mempermudah dicoret dulu ya 0 dan derajatnya. Jadi N sama dengan 36 dibagi 9 adalah 4. 4 dikurangi 1. Jadi jawaban akhirnya N adalah 3 buah. Artinya ada 3 buah bayangan yang terbentuk. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2. 2 buah cermin datar disusun sehingga terbentuk 5 buah bayangan. Berapa sudut yang dibentuk oleh kedua cermin tersebut? Nah, untuk pertanyaan yang ini agak sedikit berbeda ya, karena yang diketahuinya adalah yang N. N sama dengan 5 buah.
Yang ditanya adalah berapa sudut atau alfa. Untuk menjawabnya, tetap kita menggunakan persamaan yang tadi. N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. N-nya adalah 5 sama dengan, kita tulis lagi 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Nah, yang dikurangi 1 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri ya. Jadilah 5 ditambah 1 sama dengan 360 derajat dibagi alfa. 5 ditambah 1 adalah 6 sama dengan 360 derajat dibagi alfa. Ruas yang sebelah kanan tetap ya. Alfanya kita pindahkan ke kiri ya. Jadi 6 dikali alfa sama dengan 360 derajat. Untuk mencari alfa, maka 360 derajat dibagi 6. Jadi alfanya sama dengan 60 derajat, atau sudut yang dibentuk kedua cermin tersebut adalah 60 derajat. Oke deh adik-adik, materi tentang cermin datar sudah selesai.